Selamat pagi semuanya. Kapan terakhir kali kalian melihat sebuah papan pengumuman ataupun iklan di jalan yang membuat kalian berpikir, loh, kok penulisannya gitu? Setiap hari kita dikelilingi oleh bahasa Indonesia, mulai dari spanduk di jalan hingga takrir di media sosial. Tapi kalian sadar gak sih kalau kesalahan-kesalahan sekecil apapun dalam penulisan itu sifatnya seperti jamur loh, bisa tumbuh subur di mana saja jika tidak dibenahi dari sekarang. Jadi, pada video kali ini kami akan membahas secara tuntas beberapa contoh-contoh kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Ikuti keseruannya. Pada gambar papan keterangan di samping, terdapat kekeliruan dalam penulisan simbol karena menggunakan huruf Y sesudah huruf S. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penulisan yang benar adalah simbol dengan menggunakan huruf I sesudah huruf S. Jadi, seharusnya pada papan keterangan tersebut memuat kata simbol. Pada gambar di atas, terdapat papan petunjuk yang berisi keterangan tempat, yaitu musola. Namun, ada sedikit kekeliruan dalam penulisan kata tersebut. Karena berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penulisan yang benar adalah musala. M-U-S-A-L-A. Musala. Jadi, penulisan yang benar adalah musala. Jangan sampai salah lagi dan perlu diingat. Pada gambar di samping, terdapat papan peringatan yang berisi seruan dilarang berjualan di area SPBU. Pada kalimat tersebut, kata di dan larang seharusnya digabung menjadi dilarang karena pada papan tersebut, kata di digunakan sebagai imbuhan atau awalan untuk membentuk kata kerja pasif. Serta berdasarkan aturan penulisan di, apabila kata di diikuti oleh kata kerja, maka penulisannya harus digabung. Jadi, penulisan yang benar adalah dilarang berjualan di area SPBU. Pada papan informasi di bawah ini memuat tentang informasi titik kumpul. Sekarang, coba teman-teman amati papan di bawah ini. Apakah ada yang keliru? Nah, jika dilihat secara sekilas, memang seperti tidak ada yang salah dengan papan tersebut. Tapi, jika diamati dengan lebih teliti, ada sedikit kekeliruan pada papan tersebut, yaitu ada pada penempatan kalimat yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Karena dalam papan keterangan wibahasa, misalnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris seperti titik kumpul pada contoh, posisi bahasa Indonesia haruslah berada di bagian atas atau di depan. Ini sesuai dengan kaidah tata bahasa yang mengutamakan bahasa nasional sebagai dasar dan referensi utama. Jadi, seharusnya kalimat keterangan dengan bahasa Indonesia pada papan, yaitu titik kumpul, berada di atas dan keterangan dengan menggunakan bahasa asing berada di bawah. Jangan sampai salah lagi. Jadi terdapat dua kesalahan pada spanduk iklan di samping. Yang pertama adalah penulisan kata rezeki. Kata rezeki seharusnya ditulis menggunakan huruf Z, namun pada iklan spanduk di samping menggunakan huruf J. Hal ini tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Selain itu, kesalahan yang kedua adalah penulisan kata miliaran. Kata miliaran seharusnya ditulis menggunakan huruf I, bukan Y. Alasan ini sama dengan penulisan kata rezeki. Kata miliaran yang menggunakan huruf Y merupakan ejaan lama yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Penulisan pada banner tersebut kurang tepat karena huruf D pada kata dan menggunakan huruf besar. Seharusnya cukup menggunakan huruf kecil saja, menjadi dan. Hal ini dikarenakan kata penghubung jika terdapat di tengah kalimat tidak boleh menggunakan huruf kapital. Pada papan iklan tersebut terdapat kekeliruan penulisan. Kata saja adalah bentuk ejaan lama. Dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang berlaku saat ini,
Gabungan huruf konsonan DJ telah diganti dengan huruf J, sehingga akan lebih tepat apabila penggunaan kata saja diubah menjadi saja. Penulisan kata selalu pada iklan tersebut kurang tepat, karena sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan kata yang tepat adalah selalu. Pada gambar di samping terdapat papan informasi yang menyatakan bahwa kalau Anda kurang puas atas dengan pelayanan SPBU atau keluhan, harap hubungi Pertamina. Nah, pada kalimat tersebut terdapat kesalahan yang mengakibatkan kalimat di papan informasi terdengar seperti kurang efektif jika dibaca. Nah, letak kesalahannya ada pada kata atas dan dengan yang digunakan secara bersamaan. Padahal kedua kata tersebut memiliki fungsi yang sama pada kalimat di papan, sehingga menyebabkan kalimat kurang efektif karena terdapat pemakaian kata yang berlebihan. Seharusnya kalimat tersebut cukup menggunakan salah satu dari kata atas atau dengan. Contohnya, kalau Anda kurang puas dengan pelayanan SPBU atau keluhan, harap hubungi Pertamina. Atau bisa juga seperti ini. Kalau Anda kurang puas atas pelayanan SPBU atau keluhan, harap hubungi Pertamina. Seperti itu ya. Jangan lupa